Ya. Lagi. Gak apa-apa, gak mungkin dimakan sama teman-temannya kalau ya. Maju sini, dikit. Keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasriqus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Falaq, yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Al-Falaq, yang saya hormati pengurus Pondok Pesantren Al-Falaq putra maupun putri, dan yang saya hormati Habib Syarif dan pada guru-guru Al-Falaq semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau semua. Pertama-tama yang paling utama, kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan dan rahmatnya. Karena dengan rahmat Allah kita masih bisa berkumpul di majelis pagi ini. Dan tak lupa kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Habibina Syafi'ina wa Maulana Muhammad beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang memasuki pondok pesantren itu, maupun laki-laki atau perempuan, bisa disebut sebagai santriawan atau santriawati. Santriawan dan santriawati mempunyai banyak keunggulan di pondok pesantren, seperti meningkatkan ibadahnya, seperti yang dari rumah susah bangun tahajud, di pondok pesantren dari rajin tahajud. Yang di rumah jadi jarang baca Quran, di pondok pesantren jadi sering baca Quran. Santri itu mempunyai arti dari 5 huruf yang mempunyai makna masing-masing. Dari huruf sin yang berarti syafiqul khair, yaitu pelopor dalam kebaikan. Nun, nasibul ulama, penggantinya atau penerus para ulama. Ta, tarikul ma'asi, yang meninggalkan maksiat. Ra, ridallah, yang diridhoi Allah. Dan ya, al-yaqin, yang yakin. Terus. Jadi santri harus bisa menjadi pelopor dalam kebaikan, karena santri akan menggantikan para ulama yang menjadi penerus para ulama. Jadi di pondok pesantren kita harus menuntut ilmu sebaik-baik mungkin, tidak membuang-buang waktu, hargai waktu. Walaupun kita sering mengeluh belajar itu gak enak, memang benar gak enak, belajar gak enak, tetapi Imam Syafi'i berkata dalam makalahnya, yaitu waqala Imam Syafi'i rahimahullah, telah berkata Imam Syafi'i, semoga Allah merahmatinya, man lam yaduk zulla ta'allumi sa'atan tajarra'a zulla jubli tula hayati wa ma fatau ta'limu waqta syababi fakabbir alihi liwafatihi arba'an liwafatihi hayatul fatah wallah bi'ilmi wa tuqa idza lam yakuna la'ibara li zatihi.
Malam yaduk zulal ta'allumi sa'atan. Barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya belajar yang sebentar, tajarra'a zulla juhli tula hayati. Zulla jahli tula hayati. Maka dia akan merasakan pahitnya kebodohan sepanjang hidupnya. Wa man fatau ta'limu waqta syababi. Dan barang siapa yang memutuskan selesainya belajar di waktunya muda, fakabbir alihi arba'ali wafati. Maka takbirilah 4 kali untuk kematiannya. Hayatul fatah wallahu bil ilmi wat tuqa. Kehidupan pemuda demi Allah dengan ilmu dan ketakwaan. Idza lam yakuna al-i'tibar li dzatihi, apabila di dirinya tidak ada ilmu dan ketakwaan, maka keberadaannya atau zatnya tidak akan dianggap. Jadi emang belajar itu emang gak enak, tetapi daripada kita menyelesaikan belajar kita di waktu yang muda, kita akan merasakan pahitnya kebodohan di sepanjang hidup kita. Jadi kita sebagai santri harus bisa menghargai waktu, mendisiplinkan waktu, dan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kita hafalan pasti ada aja ujiannya, kadang susah atau kadang sakit, susah ngafalin. Imam Syafi'i juga berkata di maqalahnya, yaitu wa kana Imam Syafi'i rahimahullah yaqul, dan adapun Imam Syafi'i semoga Allah merahmatinya berkata, syakautu ila Waqi' su'a hifzin. Imam Syafi'i berkata kepada gurunya, yaitu Imam Waqi', akan susahnya hafalannya. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka Imam Waqi' memerintahkan kepada Imam Syafi'i untuk meninggalkan maksiat. Wa akhbarani bi'ilma nurun, dan memberitahu bahwa ilmu itu cahaya. Wa nurullahi la yudali 'asi, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang maksiat. Jadi salah satu cara untuk gampang menghafalkan yaitu dengan cara meninggalkan maksiat. Karena cahayanya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang maksiat. Dan apabila pasti semua orang Islam ingin meraih dunia dan akhirat. Dan juga Imam Syafi'i mengatakan di maqalahnya, yaitu waqala Imam Syafi'i rahimahullah, dan telah berkata Imam Syafi'i semoga Allah merahmati beliau, man arada dunya fa'alihi bi'ilmi. Barang siapa yang ingin meraih kebahagiaan dunia, maka dia harus mempunyai ilmu. Wa man arada al-akhirah, dan barang siapa yang ingin meraih kebahagiaan akhirat, maka dia fa'alihi bi'ilmi, maka dia harus mempunyai ilmu. Wa man arada huma fa'alihi bi'ilmi, dan barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat, maka dia harus mempunyai ilmu. Maka dengan ilmu kita bisa meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kalau tidak mempunyai ilmu, kita akan susah mencari kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dengan masuk pondok pesantren ini, kita harus merasa dimuliakan, merasa diuntungkan, bukan merasa dibuang atau diterlantarkan. Karena di pondok pesantren ini kita akan belajar cara menghargai waktu, mendisiplinkan waktu, cara mendisiplinkan yang lain-lainnya. Karena di rumah belum tentu kita bisa menghargai waktu, karena ada HP atau godaan-godaan yang lain. Di rumah orang-orang belum tentu punya keinginan masuk pondok pesantren. Karena orang merasa pondok pesantren itu tidak ada gunanya. Padahal di pondok pesantren kita itu diunggulkan. Karena dengan masuk pondok pesantren kita meningkatkan ibadah kita, meningkatkan kedisiplinan kita, kerapihan, kebersihan, dan yang lain-lain. Di pondok pesantren itu pasti ada kekurangannya dan ada kelebihannya. Apalagi terutama yang merasakan santri baru,
Salah satunya jauh dari orang tua dan pasti kangen main HP. Kalau sering merasa kangen sama orang tua, pasti semuanya bakal kangen. Karena belum biasa jauh banget sama orang tua dalam jangka waktu yang lama. Tapi di pondok pesantren lah yang menjadikan mental kita kuat, yang lebih berbakti kepada guru-guru, karena orang tua di pesantren itu adalah guru-guru yang mengajarkan kita dari yang nggak tahu jadi tahu, dari yang tahu memahami, dari memahami kita bisa mempraktekkan. Dari pondok pesantren kita harus bisa terjun ke kampung-kampung yang berisinya orang-orang awam, agar kita bisa memberitahu apa yang mereka tidak tahu, seperti cara wudhu yang benar, gerakan sholat yang benar. Dan kita harus meniatkan karena Allah Ta'ala, jangan mengharapkan yang lain-lain. Sebelum terjun ke kampung-kampung atau tempat-tempat yang isinya orang-orang awam, kita harus mempunyai ilmu. Dengan cara mempunyai ilmu, salah satunya adalah di pondok pesantren. Di pondok pesantren kita mendisiplinkan waktu agar bisa terjun ke kampung yang isinya orang awam, memberitahu mendisiplinkan waktu, memberitahu agar mendekatkan dan mempraktekkan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Karena orang-orang awam berlaku apa yang mereka ketahui, dan yang mereka tidak ketahui tidak akan dilakukan dan akan disalah-salahkan. Dan kita sebagai santri harus bisa terjun ke kampung-kampung atau ke daerah-daerah yang lain untuk menjadi pelopor dalam kebaikan. Dan kita harus menjadi penggantinya atau penerus para ulama. Karena ulama tidak hidup selamanya. Tapi ulama ketika meninggal, yang meninggal jasadnya, tetapi ruhnya masih ada. Ketika jasad beliau sudah tidak ada, kita sebagai santri harus bisa menggantikan peran-peran beliau, maupun di pondok pesantren ataupun di luar pondok pesantren, seperti ceramah, mengajar ngaji, atau menjadi contoh-contoh yang baik kepada orang-orang yang awam. Begitulah keunggulan menjadi santri. Begini saja ceramah dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minggu depan siap-siap kafe